Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk sahabat YouTube Penjelajah Kisah. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang wanita stres yang hidup terlunta-lunta di kampung terpencil Jawa Barat. Tidur di jalanan, dihina, disepelekan, namun hidupnya berubah total setelah mendengar ceramah Habib Umar dan mengamalkan satu zikir yang menggetarkan langit. Dalam waktu singkat, ia memperoleh rezeki 5 miliar dan membeli mobil Mercy secara cash. Ini bukan sekadar cerita biasa. Kisah ini akan membuatmu merenung. Dari jalanan berlumpur menuju karpet merah. Dari derita panjang menuju cinta dan kemuliaan. Apa rahasianya? Bagaimana zikir bisa membalik takdirnya? Tonton sampai habis. Karena setiap menitnya akan membuka mata dan hatimu. Sambil mendengar cerita ini, mari bersama-sama kita haturkan dan tuliskan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Bagi yang subscribe dan like video ini, kami doakan semoga Allah lancarkan rezekinya, sehat badannya, dan dipermudah segala urusan dunia akhirat. Udara pagi di sebuah kampung kecil di pedalaman Jawa Barat terasa lembab dan dingin. Kabut tipis masih menyelimuti hamparan sawah yang membentang luas, sementara suara kokok ayam sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Di balik semak belukar, di antara gubuk reot beratap ilalang, seseorang menggeliat pelan, menarik kain lusuh yang sudah nyaris robek seluruhnya. Dialah Rini, seorang wanita berusia 35 tahun yang kini dijuluki warga sebagai wanita stres. Rambutnya kusut seperti jerami terbakar, wajahnya legam penuh bekas luka dan kotoran, matanya kosong menatap langit, seperti menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Tubuhnya kurus kering, seperti tulang dibalut kulit. Ia tak punya rumah, tak punya keluarga, dan tak punya tempat untuk pulang. Setiap malam, ia tidur di sembarang tempat, kadang di pinggir jalan, kadang di bawah pohon beringin tua. Tapi paling sering di gubuk reot yang berdiri miring di dekat sawah milik warga. Gubuk itu dulunya tempat berteduh para petani, tapi kini jadi satu-satunya tempat yang bisa Rini sebut sebagai tempat bernaung dari hujan dan angin malam. Warga kampung hanya melihat Rini sebagai gangguan. Anak-anak sering melemparinya dengan batu, sambil tertawa tanpa rasa kasihan. Orang dewasa hanya melirik sinis, berbisik satu sama lain. Kasian, tapi mau bagaimana lagi? Dia sudah hilang akal. Padahal, tak satu pun dari mereka tahu. Rini masih sadar. Sangat sadar. Ia hanya memilih diam, karena dunia sudah terlalu bising baginya. Ia memilih membisu, karena setiap kata yang ia ucapkan hanya menghasilkan ejekan. Tapi satu hal yang tak pernah ia tinggalkan, bahkan di dalam kehancuran hidupnya yang terdalam sekalipun, adalah menyebut nama Allah setiap malam. Rini tahu ia bukan siapa-siapa. Tapi entah kenapa, di dalam hatinya yang paling dalam, ia yakin ada mata langit yang masih memperhatikannya. Setiap kali malam tiba dan kampung mulai sepi, ia duduk bersila di tanah beralas karung goni lusuh, menengadah ke langit dan membisikkan doa yang hanya dia dan Allah yang tahu. Ya Allah, jika masih ada sisa kasih-Mu untuk hamba hina ini, tolong jangan tinggalkan aku. Suara itu lirih. Terkadang hanya berupa gumaman yang terselip di antara suara jangkrik malam. Tapi dari gumaman itulah Rini bertahan. Meski tubuhnya digerogoti kelaparan, meski jiwanya dihempas hinaan, ia masih percaya bahwa Allah Maha melihat. Hari-hari Rini seperti pengulangan tanpa akhir. Ia bangun saat matahari mulai mengintip dari balik bukit, lalu berjalan keliling kampung tanpa arah. Kadang ia menadahkan tangan di depan warung-warung kecil, berharap ada yang memberinya sebutir nasi atau sekedar air. Kadang ia masuk ke hutan, memungut ranting dan kayu kering, lalu menjualnya ke pasar walau hanya laku Rp2.000. Tak ada kepastian dalam hidup Rini. Hujan atau terik, lapar atau sakit, semuanya ia jalani dengan tubuh yang sudah nyaris menyerah. Tapi meski dunia mencampakannya, ia masih menyebut nama Allah. Itu satu-satunya yang membuatnya merasa ia masih hidup. Satu malam, hujan turun begitu deras. Gubuk reot tempatnya biasa berteduh tak mampu lagi menahan air. Rini basah kuyup, menggigil sambil memeluk lutut di sudut gubuk. Air menetes dari rambutnya,
dari ujung kain lusuh yang melilit tubuhnya. Tapi ia tetap memejamkan mata, dan dari bibirnya yang membiru, keluar lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku mati dalam keadaan hina. Malam itu terlalu dingin untuk tubuh selemah Rini. Tapi ia tetap hidup. Ia tetap bertahan. Karena jauh di dalam dirinya, ada seberkas harapan yang tak pernah padam. Dan di titik paling kelam dalam hidupnya, tanpa ia tahu, langit sedang menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah segalanya. Matahari baru saja menggantung rendah di atas langit kampung. Kabut tipis mulai sirna, digantikan hawa panas yang menyusup pelan ke sela-sela sawah dan jalan setapak. Rini berjalan pelan menyusuri gang sempit yang dibatasi pagar bambu reot. Tangannya menadahkan harap. Sepasang matanya menyapu wajah-wajah warga yang berlalu. Namun tak ada satupun yang memandang. Mereka berjalan cepat seolah ingin segera berlalu. Seolah keberadaan Rini adalah kutukan yang harus dijauhi. Seorang ibu yang sedang menyapu depan warung bahkan membalikkan badan saat Rini mendekat. Pura-pura tidak melihat. "Permisi, Bu. Ada sisa nasi, mungkin?" Suara Rini lirih. Nyaris tak terdengar. Ibu itu diam. Bibirnya terkatup kaku. Lalu dengan nada dingin ia menjawab, "Pergi sana. Jangan ganggu orang pagi-pagi begini." Rini menunduk. Kakinya tetap melangkah. Ia tidak marah. Ia sudah terlalu sering mendapat penolakan seperti itu. Langkahnya membawanya ke ujung kampung. Di sana, ia masuk ke hutan kecil yang masih tersisa. Matanya jeli mencari ranting kering. Satu persatu ia pungut, dikumpulkan dalam ikatan seadanya. Sudah bertahun-tahun Rini hidup dengan menjual kayu bakar. Hanya itu satu-satunya yang bisa ia tukarkan dengan beberapa ribu rupiah untuk bertahan hidup. Di pasar nanti, paling banyak ia bisa menjualnya seharga 3.000. Itu pun jika ada yang mau beli. Tapi hari ini, ia tetap berharap. Karena perutnya sudah perih menahan lapar sejak kemarin sore. Ia bahkan sempat pingsan semalam saat sedang berzikir di dalam gubuk. Tapi tak ada yang tahu. Tak ada yang peduli. Saat ia kembali ke kampung sambil memanggul kayu di punggung, beberapa anak kecil yang sedang bermain melihatnya dan mulai berteriak. "Lihat tuh, hantu perempuan. Mau kemana Bu Stres? Gila, gila, gila." Tawa mereka memekakan telinga. Beberapa dari mereka melemparkan batu kecil ke arah Rini. Satu batu mengenai bahunya, satu lagi mengenai kakinya. Rasa sakitnya menusuk. Tapi Rini tak berteriak. Ia hanya duduk di bawah pohon pisang dan menghela napas panjang. Dari bibirnya, lagi-lagi terdengar suara lirih penuh luka. "Ya Allah, jangan tinggalkan aku." Matanya basah. Tapi tak ada yang melihat. Tak ada yang peduli. Di dunia ini, ia bukan siapa-siapa. Ia hanya bayangan yang dipandang sebelah mata, atau bahkan tidak dipandang sama sekali. Hari itu, Rini tak berhasil menjual kayunya. Tak ada yang mau membeli. Pasar sedang sepi. Pedagang lain hanya meliriknya dari kejauhan, lalu berpaling seperti biasa. Ia kembali ke gubuk saat sore mulai turun, dengan tubuh lelah dan perut yang tak terisi apa-apa sejak pagi. Di dalam gubuk, ia hanya duduk memeluk lutut. Angin malam masuk dari sela-sela bambu dan menusuk ke tulang. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap langit yang mulai gelap dari balik atap yang berlubang. "Jika memang engkau tidak ingin aku hidup, ya Allah, ambil saja nyawaku malam ini. Atau, jika engkau masih ingin aku bertahan, beri aku sedikit harapan, walau setitik." Tak ada yang menjawab. Hanya angin yang menghempas. Dan malam pun kembali menelan segalanya. Namun jauh di balik langit, tanpa sepengetahuannya, takdir yang baru mulai bergetar pelan. Malam itu sunyi. Angin berhembus lembut melewati sela-sela daun pisang, membawa hawa dingin yang merayap perlahan ke tubuh Rini. Ia meringkuk di dalam gubuk kecilnya, berselimutkan sarung sobek yang sudah lusuh dan berbau tanah. Di luar sana, kampung mulai sepi. Warung-warung tutup. Lampu minyak padam satu persatu. Hanya suara jangkrik dan desah angin yang menemani kesendiriannya. Perutnya kembali melilit.
Sudah 2 hari ia hanya menelan air hujan dan sepotong pisang mentah yang ia temukan jatuh dari pohon. Tubuhnya lemas. Mata mulai berkunang. Tapi ia tetap sadar. Tetap hidup. Dan yang lebih aneh, ia tetap berharap. Di kejauhan, terdengar suara samar. Seperti suara manusia. Tapi bukan teriakan. Bukan caci maki seperti biasanya. Suara itu lembut, teratur, penuh ketenangan. Rini menajamkan telinganya. Ia bangkit pelan dan berjalan mendekati suara itu. Gubuknya berdiri tak jauh dari warung tua milik Pak Aris, seorang penjual kopi. Rupanya, ada ponsel yang tertinggal di atas meja warung. Layarnya masih menyala, dan dari situ suara ceramah mengalun pelan tapi jelas. Suara itu bukan sembarang suara. Ada getaran yang mengalir masuk ke telinga dan langsung menghunjam ke hati. Lembut tapi menusuk. Tenang, tapi menghentak. Bagi siapapun di antara kalian yang sedang dalam himpitan hidup, yang kesulitan rezeki, yang tak tahu harus makan dari mana, bacalah zikir ini. La haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali setiap malam, setelah tahajud. Bacalah dengan hati, dengan keyakinan, dan bayangkan rezeki itu sedang datang menghampiri. Rini mematung. Ia tidak tahu siapa yang bicara. Tapi suara itu seperti berbicara langsung kepadanya. Seolah suara itu tahu isi hatinya. Seolah suara itu tahu bahwa ia tidur di tikar sobek, bahwa ia tidak makan, bahwa ia menangis semalam suntuk memohon pertolongan dari Allah. Lutut Rini lemas. Ia terduduk di atas tanah, bersandar ke dinding warung yang dingin. Matanya mulai basah. Tapi kali ini bukan karena rasa sedih. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang selama ini ia cari. Harapan. Suara itu masih berlanjut. Tapi Rini tak lagi memperhatikan kata-kata selanjutnya. Kepalanya tertunduk. Dadanya bergetar. Air matanya mengalir deras. Membasahi pipi kotor yang tak pernah disentuh tangan manusia lain selama bertahun-tahun. Ya Allah, apakah ini jawabanmu? Bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Ponsel itu akhirnya mati. Baterainya habis. Tapi kalimat itu telah terukir di dalam benaknya. La haula wala quwata illa billah. Zikir yang bisa mengubah takdir. Malam itu, langit terasa lebih dekat. Gubuk reot itu menjadi lebih hangat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang kelam, Rini merasa ia tidak sendirian. Malam kembali datang. Menutupi kampung kecil itu dengan selimut sunyi dan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tapi malam ini berbeda. Di tengah semilir angin yang menggoyang dedaunan sawah, terdengar suara gemerisik dari gubuk reot di sudut pematang. Seorang wanita bangkit perlahan dari tidur laparnya. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil, tapi di matanya ada cahaya yang tak biasa. Rini. Untuk pertama kalinya, ia bangun di jam 2 malam. Bukan karena lapar atau hujan, tapi karena sesuatu di dalam dadanya terasa seperti didorong oleh tangan tak kasat mata. Ia terbangun dengan air mata yang menetes tanpa sebab. Tubuhnya lemah, tapi hatinya teguh. Ia berdiri dengan kaki gemetar, meraih air di ember bekas, lalu berwudu dengan penuh kehati-hatian. Dengan sehelai kain kumal sebagai alas, ia bersujud di atas tanah dingin. Ya Allah, bisiknya lirih. Suara itu tercekat di tenggorokannya. Tapi tangisnya tumpah seperti air bah yang tak terbendung. Selama ini ia hanya meratap. Tapi malam ini, ia sholat. Ia kembali menghadap dengan penuh harap. Seolah yakin bahwa takdir bisa berubah jika ia mengetuk pintu langit cukup keras. Rakaat demi rakaat ia jalani meski tubuhnya menggigil. Dan setelah salam terakhir, ia menutup mata. Lalu ia mulai berzikir. La haula wala quwata illa billah. Kalimat itu meluncur dari bibirnya pelan, penuh pengharapan. La haula wala quwata illa billah. Ia ulangi lagi, dengan mata terpejam dan hati tertuju hanya pada satu harapan. La haula wala quwata illa billah. Lidahnya terbata, tapi jiwanya mantap. Satu persatu zikir itu keluar, mengalun seiring detak jantung yang mulai tenang. Ia membayangkan dirinya duduk di sebuah rumah yang bersih. Membayangkan piring berisi nasi hangat di atas meja. Membayangkan tubuhnya mengenakan baju yang wangi dan layak.
Membayangkan senyum seorang wanita yang tidak lagi disebut stres, tapi disebut berkah. Tak terasa, sudah 100 kali zikir itu ia ucapkan. Tangannya gemetar menutup wajah, dan bibirnya hanya mampu berbisik. Jika ini jalanmu, ya Allah, maka tuntunlah aku sampai akhir. Angin malam tiba-tiba berhenti sejenak. Udara menjadi hening. Gubuk reot itu seperti berubah menjadi ruang suci, tempat seluruh malaikat memandang diam-diam dari langit. Tak ada kilatan cahaya. Tak ada suara dari langit. Tapi ada sesuatu yang berubah. Hati Rini terasa ringan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi malam itu, ia tahu satu hal pasti. Ia telah mengetuk pintu Allah dengan kalimat yang sama yang membuat langit pernah bergetar. Dan kini, ia hanya perlu menunggu apakah langit akan membalas panggilannya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit. Kabut tipis masih menyelimuti perbukitan, dan suara burung pipit bersahut-sahutan di antara ranting pohon jati. Rini duduk di pinggir jalan kampung yang becek karena hujan semalam. Tubuhnya membungkuk. Punggungnya bersandar pada batang pohon pisang, dan matanya kosong menatap sawah di depannya yang mulai disinari cahaya kemerahan. Perutnya keroncongan, tapi ia tak mengeluh. Bibirnya diam, namun dalam hati, ia terus melafalkan zikir yang semalam ia baca dengan penuh pengharapan. Ia tidak tahu apakah zikir itu akan mendatangkan perubahan. Tapi yang ia tahu, hatinya terasa lebih tenang dari biasanya. Angin pagi berhembus pelan, membawa aroma daun basah dan bau lumpur yang khas. Rini memeluk lututnya, mencoba menghangatkan tubuhnya sendiri. Hujan semalam membuat sarung lusuhnya basah, dan kini ia mengeringkannya dengan menjemurnya langsung di tubuh. Lalu, terdengar langkah kaki mendekat. Rini tak menoleh. Ia sudah terbiasa dengan langkah yang hanya akan berlalu begitu saja, tanpa sapa, tanpa peduli. Tapi langkah itu berhenti tepat di depannya. "Bu?" Suara seorang perempuan memanggilnya pelan. Rini mendongak. Di depannya berdiri seorang ibu paruh baya. Ia mengenakan celemek bermotif bunga dan memegang plastik putih berisi nasi bungkus. Ibu itu dikenal sebagai penjual nasi di kampung itu. Dan selama ini, ia adalah salah satu orang yang paling sering mencibir Rini. Sering menyebutnya gila. Sering mengusirnya jika mendekat ke warung. Namun pagi ini, wajah ibu itu terlihat berbeda. Tatapannya lembut, dan tangannya gemetar saat menyodorkan bungkusan nasi. "Saya gak tahu kenapa," ucap ibu itu pelan. "Tapi dari tadi malam saya kepikiran kamu terus. Rasanya gak tenang kalau gak kasih ini." Rini terdiam. Tangannya yang kotor dan gemetaran perlahan terulur menerima nasi bungkus itu. Plastik tipis yang membungkus nasi itu terasa hangat di telapak tangannya yang dingin. Aroma nasi uduk dan tempe goreng menusuk hidungnya, menggetarkan perut yang sudah hampir 3 hari tak diisi makanan layak. Air mata langsung mengalir di pipinya. Ia menunduk, memeluk nasi bungkus itu seolah memeluk harapan yang turun dari langit. "Terima kasih ya, Allah," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Ibu penjual nasi itu hanya berdiri mematung beberapa detik, seperti bingung sendiri dengan tindakannya. Lalu ia segera pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Rini tetap di tempatnya. Ia tidak langsung makan. Ia hanya menatap nasi bungkus itu dengan mata basah dan hati yang penuh rasa syukur. Baginya, ini bukan sekadar makanan. Ini adalah jawaban. Sebuah isyarat dari langit. Bahwa zikir yang ia ucapkan semalam telah mengetuk sesuatu di alam yang lebih tinggi. Dan kini, jawaban itu mulai turun setetes demi setetes. Keajaiban kecil telah datang. Dan Rini tahu, sesuatu yang lebih besar sedang menantinya di depan. 3 hari setelah ia menerima nasi bungkus hangat itu, tubuh Rini mulai melemah kembali. Kepalanya panas, kulitnya menggigil, dan napasnya berat. Malam itu, hujan turun lagi dengan deras. Angin menerpa gubuk reotnya hingga dinding bambu bergoyang-goyang seperti akan roboh. Ia terbaring di atas tikar basah. Seluruh tubuhnya lemas tak berdaya. Matanya sembab, bibirnya kering. Rini benar-benar mengira ajalnya sudah dekat. Sakit kali ini berbeda dari sebelumnya. Rasanya seperti seluruh sendi tubuh pecah dan dadanya ditindih beban tak terlihat.
Ia hanya bisa memejamkan mata sambil terus memeluk tubuhnya sendiri. Tapi bahkan dalam keadaan seperti itu, ia tak melewatkan zikir malamnya. Jam 2 dini hari, dengan sisa tenaga yang ia punya, ia duduk dan bertakbir. Ia sholat tahajud walau hanya bisa rukuk dengan tubuh gemetar. Dan setelah salam terakhir, seperti biasa, ia mulai melafalkan zikir. La haula wala quwata illa billah. Meski dengan suara parau, ia terus membaca sampai genap 100 kali. Lalu ia rebah, pasrah, dan berkata pelan, "Jika malam ini adalah malam terakhirku, ya Allah, ambil aku dalam keadaan mengingatmu." Malam pun berlalu tanpa suara. Namun saat pagi datang, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Rini terbangun dengan tubuh yang berbeda. Kepalanya dingin. Badannya tidak lagi menggigil. Nafasnya terasa lega dan dalam. Ia bangkit perlahan, berdiri tegak, dan menyadari tubuhnya ringan. Sangat ringan. Tidak ada lagi nyeri. Tidak ada demam. Tidak ada sesak. Seolah sakit semalam hanya mimpi. Ia keluar dari gubuknya dan berjalan ke pinggir kampung. Udara pagi menyeruak ke wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tersenyum, kecil, tapi nyata. Dengan semangat yang anehnya tak biasa, Rini mengambil sapu lidi yang tergeletak di depan warung Pak Aris. Ia mulai menyapu daun-daun yang berserakan di tanah. Bukan karena disuruh, tapi karena tubuhnya terasa sehat, dan ia ingin melakukan sesuatu. Ia ingin bersih-bersih. Ia ingin bergerak. Dan di saat itulah, roda takdir mulai berputar. Sebuah mobil hitam berhenti tak jauh dari tempat Rini menyapu. Seorang pria muda turun dari dalam mobil. Wajahnya bersih, mengenakan kemeja putih dan celana bahan rapi. Ia adalah seorang pengusaha dari kota. Hari itu, ia datang ke kampung kecil itu untuk melihat tanah yang rencananya akan dijadikan tempat usaha baru. Namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sosok wanita yang sedang menyapu di depan warung. Wanita itu berpakaian lusuh. Rambutnya acak-acakan. Tapi ada sesuatu dalam caranya menyapu. Gerakannya tenang. Wajahnya berseri, meski hanya memakai baju compang-camping. Tapi yang paling menonjol adalah tatapan matanya yang damai. Pengusaha muda itu memandangi Rini dalam diam. Ada sesuatu dalam dadanya yang bergetar. Ia tak tahu kenapa. Tapi untuk sesaat, ia lupa dengan agenda dan jadwal pertemuan yang seharusnya ia hadiri. Ia hanya berdiri di sana, menatap wanita itu. Dan saat mata mereka bertemu, waktu seakan berhenti. Tak ada yang tahu, termasuk Rini sendiri, bahwa momen itu akan menjadi awal dari perubahan yang jauh lebih besar. Pertemuan yang tidak direncanakan. Tapi di baliknya, Allah sedang menyiapkan kisah yang tak pernah terbayangkan. Langkah kaki pengusaha muda itu mendekat pelan, namun pasti. Rini yang masih memegang sapu lidi terkejut saat pria berkemeja putih itu berdiri di depannya. Seumur hidupnya, belum pernah ada lelaki tampan, rapi, dan wangi berdiri sedekat ini hanya untuk memandanginya. "Mbak?" Suara pria itu lembut, tidak menghakimi, tidak merendahkan. "Maaf, boleh tanya sesuatu?" Rini diam. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menunduk, tak berani menatap langsung. Sudah terlalu sering ia dijadikan bahan tertawaan. "Saya sedang butuh orang yang bisa bantu bersih-bersih kantor. Di kota. Nggak berat. Makan dan tempat tinggal saya tanggung semua. Kalau Mbak mau, saya antar hari ini juga." Rini mengerjapkan mata. Ia mengira ia salah dengar. Tapi pria itu mengulangi ucapannya. Dengan tatapan tulus dan serius. Ia tak langsung menjawab. Tangannya gemetar memegang gagang sapu. Air matanya mulai menetes tanpa bisa ditahan. Lalu dengan suara parau, ia menjawab, Saya mau." Hari itu, warga kampung tertegun saat melihat Rini masuk ke dalam mobil hitam bersama pria asing yang tampak seperti orang penting. Tak sedikit yang berbisik-bisik, mencibir, bahkan mengumpat penuh iri. Tapi Rini tak mendengar mereka. Di dalam mobil, ia hanya memeluk tas plastik kecil berisi kain ganti, sambil menatap jendela dengan mata berkaca-kaca.
Perjalanan ke kota terasa seperti mimpi. Rumah-rumah berubah menjadi gedung, sawah berubah menjadi jalanan padat, dan suara jangkrik berubah menjadi deru kendaraan. Tapi yang paling mengejutkan bukan itu, melainkan tempat tinggal barunya. Kantor tempat ia akan bekerja adalah sebuah bangunan bertingkat 3. Di lantai atasnya, ada kamar kecil yang sudah disiapkan untuknya. Kamar itu hanya berisi kasur tipis, lemari plastik, dan kamar mandi di pojok. Tapi bagi Rini, itu seperti istana. Ia memejamkan mata saat pertama kali merebahkan tubuhnya di atas kasur. Tangannya menyentuh selimut bersih. Udara dari kipas angin menyapu wajahnya. Bau sabun dan lantai yang bersih memenuhi ruang kecil itu. Malam pertama di sana, ia menangis sepanjang malam. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa tahajud tanpa takut kehujanan. Bisa berzikir tanpa menggigil di bawah angin malam. Bisa bersujud di atas sajadah, bukan tikar basah dan tanah kotor. Dan yang paling penting, ia bisa melanjutkan zikir itu. La haula wala quwata illa billah. Dengan napas tenang dan hati damai, Rini terus melafalkannya. Sambil membayangkan bahwa langkah ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Bulan pertama berlalu seperti angin. Setiap pagi, Rini menyapu halaman kantor, mengepel lantai, mencuci gelas, dan merapikan meja kerja karyawan dengan penuh ketekunan. Tak pernah sekalipun ia mengeluh. Bahkan, saat pekerjaan menumpuk, wajahnya tetap tenang, dan senyumnya tak pernah hilang. Semua dikerjakan tanpa pamrih, tanpa sandiwara. Ia hanya ingin bermanfaat. Itu saja. Pengusaha muda itu diam-diam memperhatikan. Ia melihat sesuatu dalam diri Rini yang tak dimiliki staf lainnya. Rini tidak hanya rajin, tapi juga penuh kejujuran dan perhatian. Ia tidak hanya membersihkan debu, tapi juga membawa ketenangan di setiap sudut ruangan. Hingga suatu hari, si pengusaha memanggil Rini ke ruang kerjanya. Rini datang dengan langkah gugup, khawatir kalau ia melakukan kesalahan. Namun pria itu tersenyum dan berkata, "Mbak Rini, saya sudah lama perhatikan cara kerja kamu. Jujur, saya kagum. Saya mau coba beri tanggung jawab baru. Mau gak belajar jadi pemasar?" Rini terpaku. "Pemasar, Pak?" Suaranya gemetar. "Tapi saya nggak sekolah tinggi. Saya bahkan nggak ngerti apa-apa soal penjualan." "Tapi kamu punya yang lebih penting dari itu," jawab sang pengusaha. "Kamu jujur, kamu niat, dan kamu tekun. Itu yang perusahaan butuhkan. Ilmu bisa diajarin, tapi sikap hanya dimiliki orang tertentu." Malam itu, Rini kembali ke kamarnya dengan hati campur aduk. Tak pernah terbayangkan dalam hidupnya, ia akan diberi amanah sebesar ini. Tapi seperti malam-malam sebelumnya, ia sujud dalam tahajud. Lalu berzikir dalam sepi. La haula wala quwata illah billah. Ia membaca zikir itu dengan lebih dalam dari sebelumnya. Bukan hanya meminta rezeki, tapi juga keberanian. Bukan hanya meminta kemudahan, tapi juga kepercayaan diri. Ia membayangkan dirinya sedang meyakinkan orang untuk membeli produk, dan Allah memudahkan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dan ternyata, Allah memang memudahkannya. Dalam 2 minggu, Rini menunjukkan perkembangan yang mengejutkan. Ia berhasil menjual produk lebih banyak dari staf pemasaran lainnya. Bukan karena ia pintar merayu, tapi karena ia jujur dalam menjelaskan, dan wajahnya memancarkan ketulusan yang membuat orang percaya. Pelanggan bukan hanya membeli, tapi juga merekomendasikan Rini ke relasi mereka. Telepon kantor mulai ramai. Nama Rini mulai disebut-sebut. Bahkan beberapa klien besar secara khusus minta ditangani oleh Rini langsung. Setiap malam, Rini tak pernah absen dari zikirnya. Ia tahu, semua ini bukan karena kemampuannya, tapi karena tangan langit sedang membimbing langkahnya. Hingga pada suatu pagi, ia menerima notifikasi di ponsel butut pemberian perusahaan. Gaji bulanannya telah ditransfer. Saat ia membuka aplikasinya, matanya membelalak. Tangannya gemetar. Mulutnya tak mampu bersuara. Jumlah yang tertera membuatnya nyaris pingsan. 200 juta rupiah.
Itu belum termasuk bonus yang akan diterima di akhir bulan. Rini menutup wajah dengan kedua tangan, menangis di pojok ruangan kecil tempatnya dulu tidur seperti orang buangan. Ya Allah, isaknya, apa ini benar-benar untukku? Di luar sana, orang-orang melihat Rini sebagai pegawai hebat. Tapi mereka tak pernah tahu, di setiap malam sepi, di balik doa tanpa suara, ada zikir yang terus menggetarkan langit. Hari itu, matahari belum setinggi bahu ketika sebuah kabar mengejutkan masuk ke ponsel Rini. Ia baru saja selesai mengatur laporan penjualan. Tangannya masih memegang map biru ketika notifikasi dari manajer perusahaan masuk. Selamat Mbak Rini. Anda mendapatkan bonus penjualan sebesar 5 miliar rupiah. Uang telah ditransfer ke rekening Anda. Rini terpaku. Napasnya tercekat. Tangannya bergetar hebat. Ponsel hampir terlepas dari genggamannya. Ia berdiri kaku di tengah ruangan. Matanya berkaca-kaca. Lalu pelan-pelan ia menunduk, menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Tangisnya pecah. Bukan karena angka itu. Tapi karena ia tahu, hanya Allah yang sanggup mengangkat manusia dari tanah paling rendah menjadi setinggi langit, tanpa sedikit pun mengurangi kemuliaannya. Tangis itu bukan tangis bahagia semata. Itu adalah tangis pengakuan bahwa zikir yang ia lantunkan selama berbulan-bulan itu benar-benar mengetuk pintu langit. Rini tak langsung belanja, tak langsung berpesta. Ia duduk semalaman, hanya berzikir, bersujud, bersyukur. Lalu di pagi berikutnya, ia mengambil keputusan yang telah ia impikan sejak lama. Sebuah mobil Mercy putih, mengilap, elegan, dengan pita merah di bagian depan, keluar dari showroom mobil mewah di pusat kota. Semua staf showroom terpana. Bukan karena mobilnya, tapi karena siapa yang membelinya. Rini masuk ke dalam mobil itu dengan baju sederhana, kerudung polos, dan wajah bersih yang memancarkan kedamaian. Ia duduk di balik kemudi dengan tangan gemetar. Air matanya menetes lagi. Bukan karena bangga, tapi karena tak pernah menyangka bahwa tangan yang dulu memungut kayu bakar dari hutan, kini memegang setir mobil seharga miliaran rupiah. Tanpa menunggu waktu, ia mengarahkan mobil itu menuju kampung tempat ia dulu dipanggil wanita stres. Jalanan tanah berlubang itu kini dilalui ban Mercy putih yang berkilau. Warga kampung mulai keluar satu persatu. Anak-anak berhenti bermain. Ibu-ibu membisikkan sesuatu ke tetangganya. Para pria mencabut rokok dari mulut mereka dan menatap tak percaya. Dan ketika pintu mobil itu terbuka, Rini turun dengan langkah pelan. Wajahnya masih sama. Tapi kali ini, tidak ada luka, tidak ada debu. Wajah itu tenang. Matanya bersinar. Senyumnya tulus. Ia tidak berbicara. Ia hanya menatap satu persatu orang yang dulu mencibir dan menghinanya. Tidak dengan marah, tapi dengan mata yang penuh maaf. Tak ada yang berani bicara. Mulut mereka terbuka, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Mereka hanya bisa menatap. Seperti menatap sesuatu yang tak mungkin. Rini berjalan ke depan gubuk reot tempat ia dulu tidur beralaskan tikar basah. Ia berdiri di sana, menatap bangunan itu tanpa berkata apa-apa. Lalu ia menunduk, dan berkata pelan dalam hati, "Terima kasih ya Allah telah menyaksikan air mataku di tempat ini." Namun saat ia hendak kembali ke mobil, matanya menangkap sosok yang berdiri agak jauh. Pria berkemeja putih. Pengusaha muda yang telah membawanya keluar dari kegelapan. Mata mereka bertemu. Dan dalam sekejap, ada sesuatu yang berubah di wajah sang pengusaha. Tatapannya dalam, tenang, dan penuh keputusan. Ia tersenyum. Tapi bukan senyum biasa. Itu adalah senyum seorang pria yang telah memantapkan hati. Waktu terus berjalan. Bulan demi bulan berlalu. Dan seperti bunga yang tumbuh perlahan dari tanah yang becek dan penuh duri, Rini kini menjelma menjadi sosok yang tak lagi dikenali oleh siapapun dari masa lalunya. Ia tidak lagi tidur di gubuk reot. Ia tak lagi mengemis di jalanan kampung. Kini, ia tinggal di sebuah rumah kecil yang bersih dan tenang, dekat dengan kantor tempatnya bekerja. Ia tak pernah sekalipun lupa pada zikir yang telah menuntunnya selama ini. Tiap malam, tepat jam 2, ia tetap bangun, tetap sujud, dan tetap membaca.
La haula wala quwata illah billah. Ia tidak melakukannya demi uang, bukan lagi demi harta. Tapi karena ia tahu, hanya itu kekuatan sejatinya. Hanya itu kunci dari semua perubahan yang ia alami. Penampilannya kini anggun. Ia selalu mengenakan pakaian sopan, rapi, dan bersih. Bukan karena ingin terlihat mewah, tapi karena ia menghormati nikmat yang Allah telah titipkan kepadanya. Ia tetap merendah, tetap ramah kepada semua, dan tak pernah melupakan masa lalunya yang kelam. Dan di balik semua itu, ada seseorang yang diam-diam memperhatikan. Seorang pria muda, berkemeja putih, yang sejak awal melihat cahaya dalam diri Rini bahkan saat semua orang hanya melihat kotoran dan kegilaan. Pengusaha itu menyimpan rasa. Tapi ia bukan sembarang pria. Ia tahu kapan harus bicara. Ia tahu waktu yang tepat untuk mengungkapkan. Dan pagi itu, ia berdiri di hadapan Rini, dengan satu keputusan yang telah ia mantapkan dalam sholat istikharahnya. Mbak Rini, ucapnya pelan tapi tegas. Saya tahu, mungkin ini terdengar gila. Tapi saya sudah melihat cukup banyak dalam hidup. Dan dari semua yang pernah saya temui, tidak ada satupun yang bisa menggetarkan hati saya seperti yang Mbak lakukan. Rini menatapnya dengan alis berkerut. Ia tidak mengerti kemana arah percakapan ini. Saya ingin hidup bersama wanita yang mengajarkan saya apa itu ikhlas. Apa itu yakin. Dan apa itu berserah. Hening sesaat. Lalu pria itu menunduk sedikit. Lalu menatap Rini dengan penuh keberanian. Rini, maukah kamu menikah dengan saya? Air mata Rini langsung menetes. Tapi ia tidak menangis karena terharu. Ia menangis karena takut. Ia merasa tidak pantas. Ia merasa dirinya masih perempuan yang dulu. Yang tidur di jalanan. Yang dicaci. Yang diusir. Namun sang pengusaha hanya mendekat dan berkata dengan suara pelan, "Kamu tidak pernah hina di mataku. Justru kamu adalah wanita paling mulia yang pernah saya lihat. Dan saya ingin menjadikanmu satu-satunya wanita yang mendampingi saya sampai akhir hayat." Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tidak ada pesta besar. Tidak ada kemewahan yang mencolok. Hanya keluarga dekat, beberapa staf kantor, dan doa-doa yang tulus dari langit. Dan saat ijab kabul itu diucapkan, seluruh semesta seolah ikut bersaksi bahwa wanita yang dulu dicap gila dan stres, yang dulu tidur dalam hujan dan lapar kini menjadi istri sah dari seorang miliarder. Karena satu hal. Satu zikir yang ia ulang setiap malam, dengan keyakinan penuh, tanpa henti, meski dunia tidak lagi mempercayainya. La haula wala quwata illah billah. Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali dari Allah semata. Dalam kehidupan ini, tidak semua luka tampak di permukaan. Tidak semua penderitaan bisa dilihat oleh mata manusia. Terkadang, seseorang yang kita anggap remeh, yang kita labeli sebagai orang gila, stres, atau bahkan tidak berguna, justru adalah sosok yang paling mulia di hadapan Allah. Bukan karena harta, bukan karena pangkat, tapi karena hati yang bersih, zikir yang tak putus, dan keyakinan yang tak pernah mati. Kisah Rini adalah cermin dari kenyataan yang banyak kita lupakan. Tentang betapa hidup bisa berubah total hanya karena satu zikir yang diucapkan dengan keyakinan yang tulus. Tentang betapa Allah tidak menilai manusia dari masa lalunya, tapi dari hatinya saat ini. Dan tentang betapa sebuah doa yang dirangkai dengan air mata dalam malam sunyi bisa mengguncang pintu langit dan mengubah nasib seseorang selamanya. Rini bukan wanita pintar dalam urusan dunia. Ia bukan lulusan sekolah tinggi. Ia bukan orang kaya. Ia bahkan dicaci, ditertawakan, diusir dari kampungnya sendiri. Tapi ketika ia tidak punya siapa-siapa, ia masih punya satu hal, keyakinan bahwa Allah Maha mendengar. Maka ia mengetuk pintu langit dengan zikir la haula wala quwata illah billah, dan pintu itu pun terbuka lebar. Ketika semua orang mencibirnya, ia tidak membalas. Ketika dunia memunggunginya, ia tidak mengeluh. Ia hanya sujud, lalu berdoa. Ia hanya berzikir, lalu berharap. Dan semua yang ia bayangkan dalam sujudnya perlahan menjadi kenyataan. Ia ingin rumah yang layak. Ia ingin makan dengan tenang. Ia ingin dihargai.
Dan satu persatu, Allah kabulkan. Pelajaran terbesar dari kisah ini adalah bahwa pertolongan Allah datang bukan kepada mereka yang paling banyak memiliki, tetapi kepada mereka yang paling yakin dan paling sabar. Dalam sunyi malam, saat semua manusia tertidur, justru saat itulah para pecinta Allah bangkit dari tidur mereka, membasahi wajah mereka dengan air wudhu, dan menundukkan diri di hadapan pencipta langit dan bumi. Di sanalah terjadi perjanjian yang tidak terlihat oleh manusia, namun tercatat di sisi para malaikat. Ayat yang paling relevan untuk menutup kisah ini adalah firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah menjadi penolongnya. Inilah janji yang nyata. Bukan dongeng. Bukan hayalan, tapi firman yang kekal dan berlaku untuk siapapun yang mau yakin. Kisah ini bukan tentang wanita yang mendapatkan 5 miliar. Bukan tentang mobil Mercy putih. Dan bukan tentang pernikahan dengan pengusaha kaya raya. Tapi tentang bagaimana Allah mengangkat derajat seorang hamba yang dianggap hina oleh manusia, tapi begitu mulia di sisinya. Ini tentang bagaimana zikir yang kecil dan sederhana, jika diucapkan dengan iman dan istiqomah, bisa mendatangkan keajaiban yang melampaui logika. Dalam dunia yang semakin sibuk dan keras ini, kita sering lupa bahwa kekuatan terbesar bukan terletak pada apa yang kita genggam, tetapi pada siapa yang kita andalkan. Kita sering berusaha keras, mengejar harta, memaksakan ambisi, tapi lupa bahwa semua itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai keyakinan pada kekuatan langit. Rini hanyalah gambaran dari ribuan, bahkan jutaan orang yang hari ini mungkin hidup dalam keputusasaan. Mungkin kamu salah satunya. Mungkin kamu sedang merasa hidupmu hancur, usahamu gagal, rezekimu buntu, tubuhmu lelah, dan hatimu penuh luka. Tapi dengarkan baik-baik, jika engkau masih mampu mengucapkan zikir, maka itu artinya engkau belum kalah. Engkau hanya sedang diuji. Dan ujian itu tidak akan pernah melebihi batas kemampuanmu. Mulailah dari malam ini. Bangunlah di sepertiga malam. Sholatlah walau hanya 2 rakaat. Lalu duduklah dan ucapkan zikir yang sama seperti yang Rini ucapkan. La haula wala quwata illah billah. Ucapkan 100 kali. Tapi bukan sekadar di bibir. Ucapkan dengan hati yang remuk. Bayangkan bahwa rezeki yang engkau impikan sedang turun pelan-pelan dari langit. Bayangkan bahwa Allah sedang mendengar, dan bahwa doamu akan dicatat dengan tinta emas oleh para malaikat. Lakukan itu setiap malam. Jangan berhenti, bahkan ketika belum ada tanda-tanda perubahan. Karena siapa tahu, di malam ke-10, atau ke-50, atau ke-100, langit akan terbuka dan rahmat Allah mengalir deras seperti sungai yang membanjiri bumi. Cerita ini adalah fiktif. Tapi kami menulisnya seolah nyata, agar bisa menjadi cermin bagi siapapun yang sedang berada di titik terendah hidupnya. Ini bukan kisah nyata, tapi terinspirasi dari kenyataan bahwa Allah benar-benar maha mengubah nasib siapapun yang bersungguh-sungguh. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga kisah ini menguatkan hatimu, membakar semangatmu, dan menuntunmu untuk kembali kepada Sang Pemilik segala jalan keluar. Jika engkau merasa kisah ini menyentuh hatimu, maka kami mohon bantu sebarkan kebaikan ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Bukan untuk ketenaran, tapi agar kisah ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang terluka, lebih banyak hati yang sedang gundah, dan lebih banyak orang yang sedang butuh pengingat bahwa harapan itu masih ada. Dan bagi siapapun yang sudah subscribe dan like video ini, kami doakan dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah lapangkan rezekimu, sehatkan tubuhmu, bahagiakan keluargamu, dan mudahkan segala urusanmu di dunia dan akhirat. Akhir kata, mari kita terus kirimkan sholawat kepada Nabi tercinta, Baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan lantunan sholawat itu, kelak kita dipertemukan dengannya dalam keadaan wajah berseri, bersama orang-orang yang dicintai Allah. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.